selamat malam semuanya. Welcome back to my channel Tugas Kuliahku. Pada video kali ini kita mendapatkan tugas dari mata kuliah Desain Pembelajaran Tematik, yaitu kita disuruh menyusun sebuah RPP. Jujur ini RPP tematik yang kami susun pertama kalinya, mesti banyak kesalahan di dalamnya. Kami mohon bimbingannya dari semua, tambahkan komennya supaya kami bisa memperbaiki RPP yang kami susun ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel Tugas Kuliahku ini. Tonton penjelasan singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Warza Febrian, Lia Ayuwinanti, dan juga Novia Widyastuti. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan RPP diferensiasi yang telah kami susun, yaitu pada kelas 4 semester pertama pada materi bagian tubuh tumbuhan, mata pelajaran IPAS. Nah, yang pertama itu kami menyajikan yaitu ada identitas dari RPP tersebut, yaitu sekolah, kelas, semester, topik, materi pokok pembelajaran pertama, muatan pembelajaran IPA, dan juga alokasi waktu. Nah, selanjutnya terdapat capaian pembelajaran yang kami ambil dan kami cuplik dari silabus yang telah tersebar, yaitu ada penilaian elemen pengetahuan dan juga elemen keterampilan juga. B. Ada profil pelajar Pancasila berisi bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dalam pembelajaran. Yang kedua, melalui mandiri, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar peserta didik. C. Tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, peserta didik mampu menyebutkan karakteristik bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar tersebut, peserta didik mampu menjelaskan karakteristik bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Yang ketiga, setelah peserta didik menjelaskan karakteristik bagian tubuh tumbuhan, peserta didik mampu menganalisis karakteristik bagian tubuh tumbuhan yang meliputi akar, batang, dan daun dengan cermat. Yang keempat, melalui hasil analisis, peserta didik mampu memaparkan karakteristik bagian dari tumbuhan. Ada materi. D. Materi yaitu bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. E. Ada model pembelajaran yaitu menggunakan keterampilan proses atau proses skill. Yang F. Kemampuan persyaratan atau prasyarat. Yang pertama, mengetahui nama-nama tumbuhan. Yang kedua, memahami bentuk-bentuk tumbuhan. Yang G. Pertanyaan pemantik, meliputi yang pertama, apa saja bagian-bagian yang ada di tubuh tumbuhan. Yang kedua, apa fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut. Yang ketiga, bagian tumbuhan apakah yang biasanya dapat dimakan oleh manusia. Yang H, yaitu pemahaman bermakna. Dengan memahami materi pembelajaran yang dilaksanakan, peserta didik diharap dapat mengetahui bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Dalam pemetaan kebutuhan belajar, yang pertama ada asesmen diagnostik, yaitu menyebutkan nama, bagian, dan ciri tumbuhan. Nah, untuk penilaiannya di sini ada 5 tabel memanjang. 5 jumlah tabel memanjang. Yang pertama ada kemampuan, butuh pendampingan, berkembang, cakap, dan mahir. Yang pertama ada nama tumbuhan. Siswa butuh pendampingan, yaitu siswa belum tahu nama-nama tumbuhan di sekitarnya. Perkembangan, siswa tahu nama-nama tumbuhan yang ada di sekitarnya. Saat proses cakap, siswa tahu dan mau menjawab pertanyaan guru tentang nama-nama tumbuhan yang ada di sekitarnya.
Dan fase mahir, siswa tahu dan mau menjelaskan kepada teman tentang nama-nama tumbuhan. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya, pertemuan yang pertama yaitu meliputi kegiatan, rincian dan waktu. Waktunya 10 menit untuk pembuka. Yang pertama, guru mengkondisikan kelas dengan melakukan absensi, peserta didik berdoa, melakukan kegiatan literasi materi non-pelajaran seperti tokoh dunia, kesehatan, kebersihan, makanan atau minuman sehat, cerita inspirasi dan motivasi. Yang ketiga, peserta didik melakukan kegiatan literasi materi. Yang keempat, guru melakukan persepsi. Yang kelima, guru memberikan pertanyaan pemantik. Yang keenam, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan jenis penelitian. Selanjutnya yang inti yaitu yang pertama, melakukan kegiatan literasi dengan pembuka topik A pada buku siswa. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang heterogen. Guru membagikan LKPD atau lembar kerja pada peserta didik pada tiap-tiap kelompok percobaannya dan melakukan pengamatan terhadap bunga. Di sini menggunakan seledri dan meminta mereka membandingkan dengan hasil dari teman di sekelompoknya. Guru memotivasi peserta didik agar aktif dalam kegiatan percobaan. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan mengarahkan diskusi kelompok. Waktunya 60 menit. Tahap-tahap yang pertama ada tahap refleksi kegiatan. Selanjutnya ada tahap 4 yaitu refleksi kegiatan proyek. Nah, kegiatan proyek ini dilakukan dengan pertanyaan pada buku siswa untuk memandu peserta didik melihat bagian refleksi di panduan umum buku guru. Tahap 5 yaitu membuat media presentasi untuk memudahkan peserta didik dan menggunting jawabannya untuk tahap 2 dan sampai 5 di jurnal, kemudian menempelkan di karton. Yang tahap 6 yaitu presentasi proyek. Untuk memandu peserta didik, lihat variasi kegiatan presentasi di panduan umum buku guru. Selanjutnya ada kegiatan penutup, ini membutuhkan waktu 15 menit. Yang pertama yaitu siswa dapat menyimpulkan isi materi pada pembagian pembelajaran hari ini. Yang kedua ada siswa mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Yang nomor 3, guru meminta peserta didik untuk melakukan tugas lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selanjutnya ada nomor 4, guru mengajak peserta didik untuk berdoa penutup. Selanjutnya yang K yaitu asesmen. Nah, asesmen itu ada 2. Yang pertama ada asesmen formatif dan yang kedua asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif itu dilakukan ketika dalam pembelajaran. Nah, contohnya tuh memberi pertanyaan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Contohnya, apa itu fungsi batang, apa itu fungsi akar. Nah, yang kedua asesmen sumatif. Dilakukan secara berkelompok, peserta didik menanam tanaman dengan 2 perlakuan berbeda. Kemudian mengamati dan mengambil data pertumbuhannya. Selanjutnya peserta didik akan menganalisis hasil, membuat laporan, terus presentasi, serta melakukan refleksi proyek belajar. Yang selanjutnya L, sumber dan media. Nah, yang pertama ada buku siswa, terus ada buku guru, ada Google, terus LKPD, dan alam. Nah, yang selanjutnya M, pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran untuk mempersiapkan materi selanjutnya. Sementara remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi dengan memberikan pendampingan dan tugas mandiri di rumah dengan bimbingan orang tua dan dipantau guru. Yang selanjutnya N, refleksi. Yang pertama ada refleksi untuk guru. Nah,
Contohnya, apakah tujuan pembelajaran telah tercapai? Terus yang kedua, apakah seluruh peserta didik mengikuti pelajaran dengan baik dan penuh antusias? Yang ketiga, kesulitan apa yang dialami dalam melaksanakan pembelajaran? Yang keempat, langkah apa yang diperlukan untuk memperbaiki proses dalam pembelajaran? Yang kelima, kesulitan apa saja yang ditemui dalam memberikan tugas kepada peserta didik? Yang selanjutnya, bagaimana cara guru mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui selama pembelajaran? Yang keenam, pada tahap manakah dari hasil pekerjaan yang dirasa masih memerlukan bantuan? Selanjutnya, bantuan seperti apa yang diperlukan? Terus selanjutnya, hal apa yang membuatmu semangat saat belajar hari ini? Nah, selanjutnya pada bagian lampiran terdapat bahan ajar. Bahan ajar sendiri di sini memuat dari buku-buku dan juga dari internet. Yang dari internet yaitu ada gambar yang telah kami sertakan link untuk mendownload dan menggunakan gambar tersebut supaya ada kejelasan dalam penggunaan media gambar ini. Selanjutnya, setelah bahan ajar, kami menampilkan juga LKPD pada kegiatan mengamati fungsi batang ya. Setelah LKPD yaitu ada rubrik penilaian proses, yaitu pada saat praktik tadi disertakan dengan LKPD tadi, yaitu ada rubrik penilaian proses yang kami sertakan juga dengan pensekoran dan petunjuk nilai penilaian. Setelah rubrik penilaian proses, ada rubrik penilaian presentasi. Ini pun sama juga, kami sertakan rubriknya beserta petunjuk penilaian dan juga deskripsi pensekoran. Setelah itu ada yang namanya asesmen individual. Pada asesmen individual ini kami menyontohkan dengan dua penilaian, yaitu yang pertama adalah pilihan ganda dan yang kedua setelah pilihan ganda itu ada yang namanya esai singkat. Setelah asesmen individual juga ada soal pengayaan. Soal pengayaan ini berisi isian singkat. Ada 10 soal, kami menyontohkannya seperti itu. Nah, setelah pengayaan mesti ada yang namanya remedial. Kami menyontohkan soal remedial yaitu dengan membuat pertanyaan esai, yaitu ada 5 soal. Nah, setelah soal-soal tersebut di atas, kami juga menyertakan kunci jawabannya pada asesmen, pengayaan, dan juga remedial. Nah, pada bagian kunci jawaban ini kami juga sertakan cara-cara penilaian. Langkah-langkah memberikan nilai, yaitu cara menghitung nilai dari asesmen, pengayaan, dan juga remedial itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.